Dalam. Oke. Kok masih sosialisasi ujian, Suster? Sebentar, lali. Suster mau ujian Enggak. sama orang tua. Malam Romo, selamat malam semua. Ya, Selamat malam. Iya. Tadi soalnya memang habis pertemuan belum kehapus. Enggak apa-apa, Suster. Saya kira saya ditolakin tadi kok hilang gitu ya. Ternyata taruh di waiting room. Iya, karena belum saatnya, panitianya mau bisik-bisik dulu soalnya. Panitianya sarapan makan malam dulu. Pak Midi sehat? Puji Tuhan, sehat Suster Vincent. Gimana anak cewek tambah gendut ya? Lama nggak ketemu. Iya Suster. Iya. Kelas berapa sekarang Melodi? Melodi kelas 3 Suster. Kelas 3 ya? Iya. Iya. Makin besar aja badannya. Gak apa-apa Pak. Semoga imannya juga tambah besar. Amin. Selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu. Ya, selamat malam Pak Atin. Sehat Pak Atin. Sehat. Ini ada garisnya itu ya. Dan anak-anak Mater D ini. Selamat malam anak-anak. Jonathan. Selamat malam Romo, Bapak Ibu. Malam Pak Widi. Selamat malam Pak Widi. Ketemu lagi kita. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semua, Suster. Malam. Selamat malam. Yang pakai nama ada kelas-kelasnya nih muridnya Suster nih. Iya, kelas 8, kelas 7. Celo. 7B. Nathan. Celo, selamat malam. Jo. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Suster. Wah, Suster ini satu rumah 3 akun atau 4 akun nih, Mas? Atau masing-masing buka satu-satu? Enggak, ini ada yang di kabel, Romo. Ya, ibu-ibu nggak apa-apa. Mau off-cam juga boleh. Bebas pokoknya. Mau open cam boleh. Selamat malam Romo Yogi. Selamat malam Pak Sarmadi. Selamat malam Romo. Ya. Selamat malam Romo Yogi. Wah, selamat malam Bu Tia, Sam dan adiknya. Adiknya namanya siapa? Romo lu nggak tahu namanya soalnya. Niko Romo. Niko, iya dari Jayapura. Udah jam 9:30 ya?
Iya, betul Romo. Hangat ya. Hebat. Ada Semangat suster. Papua ini. Iya, siap Malam Romo. Papua. Selamat malam suster. Selamat malam Bu Selamat malam, Siswari. Bu Ini dia Sri. nanti yang akan ku sharing. Luar biasa, cantik sekali. Aduh, puji Tuhan. Terima kasih suster. Sama-sama. Nenek-nenek GR dipuji suster. Nelly Bu, Nenek Linda. Selamat malam, Sugeng Dalu, Romo Yogi, Pak Midi. Selamat malam Bu Dalu Endar. Bu Endar. Mas Midi Derek. terkenal ya. Derek Nebeng Barnabas. Oke, monggo. Matur sembah nuwun Romo Pak Midi. Ye, ini fansnya Romo Yogi banget Bu Endar. Romo Yogi itu fansnya dari Sabang sampai Pulau Merauke, Rote. Bu. Masih tambah Pulau Rote. Selamat malam Romo. Selamat malam Bu Joy. Malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam Romo. Ye. Selamat malam Romo. Selamat malam Bu Sukarmi. Saya dari Bogor Romo. Oh iya, dekat tetangga. Ya ini sepertinya pada nunggu yang di YouTube nih Mo. Yang selalu masuknya ribet gitu ya. Ada anakan di Zoom ya langsung. Kalau di YouTube kan ada seperkian detik. Betul, ada delay. Delaynya. Kalau Zoom enak ya, Mo? Buat tanya jawab boleh kan, Mo? Boleh. Boleh. Terima kasih. Iya. Gitu aja. Ya. Terakhir. Enak ya, Mo? Buat tanya jawab boleh kan, Mo? Tadi sambil di YouTube tuh Mo. Jadi delay per second. Nanya juga boleh. Pengen tahu apa? Iya. Sendiri tutupnya kalah. Bisa nggak? Pena ya?
share nih. Ya. Selamat malam Romo Yogi, Bapak dan Ibu. Selamat malam. Selamat malam Pak Tejo. Romo Yogi. Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Selamat malam Romo Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Oke, kesian. Malam Romo. Yanti itu ini. Malam semuanya. Yanti. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Selamat malam Bu Sri. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Sugeng dalu Romo, sugeng dalu Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam Romo, Bapak Ibu dan Suster. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Marta. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf Iya. Budi. Selamat malam Romo Yogi. Sugeng dalu. Hari ini, maka kami informasikan kembali untuk aturan mainnya selama acara berlangsung. Mohon nanti selama ada presentasi, mikrofon Bapak Ibu semua yang tergabung di Zoom boleh di-mute dulu atau dinonaktifkan. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, nanti boleh ditulis di kolom chat. Nanti mic juga akan kita buka ketika sesi diskusi dimulai, gitu ya. Dan acara pada malam hari ini secara spesial juga disiarkan secara langsung melalui YouTube channelnya Konsos
Barnabas. Jadi yang tidak mengikuti dari Zoom, berjumpa melalui channel YouTube Komsos Barnabas. Untuk itu, supaya tampilan di YouTube juga lebih baik, mohon untuk admin setiap yang masuk mungkin bisa langsung di mute supaya tidak ke distract dengan suara-suara yang bocor seperti ini. Dan senang sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Pada tahun ini merupakan tahun ketiga di mana masa prapaskah dalam situasi pandemi. Apa sih tema besarnya untuk Keuskupan Agung Jakarta? Dan tahun ini Keuskupan Agung Jakarta dalam aksi puasa pembangunan mengambil tema penghormatan martabat manusia, maka kita juga dituntut untuk semakin mempunyai semangat mengasihi, peduli, dan bersaksi dalam hidup keseharian kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, senang sekali pada malam hari ini kita berjumpa dari saudara-saudari tidak hanya di lingkup Paroki Barnabas, tetapi juga dari mana-mana yang biasanya mungkin ikut ngobrol santai dengan Romo Yogi gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, malam ini juga tetap hadir. Terima kasih sekali sudah meramaikan acara kita. Kita mau merenungkan bersama bagaimana penghormatan martabat manusia dalam diri kita. Malam hari ini temanya memang cukup menarik, mengapa manusia bisa kejam pada sesamanya. Ini sangat relate sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu ya. Ini adalah refleksi atas penghormatan martabat manusia dan tantangannya yang nanti akan disampaikan oleh Romo Yogi SCY. Dan juga nanti akan diperdalam dengan sharing pengalaman dari Brigjen Polisi Purnawirawan Ibu Yosepa Sri Suwari, yang beliau adalah mantan penyidik senior tindak pidana perdagangan manusia Mabes Polri. Ini merupakan sharing pengalaman konkret, pengungkapan mengenai praktik perdagangan manusia. Sekarang di zaman digital, di zaman TikTok, di zaman Instagram, kita seringkali disuguhi dengan berita-berita yang ya bagaimana orang lain memperlakukan manusia gitu ya. Mungkin yang paling hangat kemarin di TikTok atau di Instagram itu dari Jakarta Info atau yang lainnya, muncul informasi atau video seorang pria bertubuh kekar gitu menghajar seorang supir truk atau ya mobil bak terbuka gitu, badannya yang sudah kekar begitu dengan entengnya mengangkat seorang manusia, kemudian dibanting, diinjak kepalanya. Itu real kita bisa lihat untuk saat ini di tengah maraknya informasi yang masuk ke gadget kita gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi seperti itu? Dan inilah tuntutannya tadi kenapa kita dituntut untuk bisa lebih mengasihi sesama kita dan peduli terhadap sesama kita. Saya Midi akan memandu sesi sharing pada malam hari ini, dan saya ingatkan kembali bahwa acara ini live secara live di channel YouTube Komsos Barnabas. Untuk itu selamat malam Bapak Ibu yang ada di YouTube Barnabas, selamat berjumpa dan memperdalam keimanan kita dalam sharing pada malam hari ini, mengapa manusia bisa kejam terhadap sesamanya. Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk menonaktifkan bagi yang di dalam Zoom meeting supaya semuanya bisa berjalan dengan lebih lancar. Bapak Ibu, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka Mars Ardas. Susah. Oh
Romo, Bapak, Ibu, mari ya kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau senantiasa melimpahkan kami berkat-Mu, sehingga kami masih dapat berkumpul di dalam Zoom meeting ini sampai pada malam hari ini. Terima kasih juga atas kesehatan dan rahmat apapun yang kami terima dari-Mu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau juga mengaruniakan kami akal budi. Engkau juga memberi kami tugas untuk mengembangkan akal budi melalui pendidikan, sehingga kami berkembang sebagai citra Allah. Limpahkanlah kepada kami keberanian dan kerelaan untuk terus terlibat membebaskan generasi muda dari kebodohan dan ancaman putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Kami mohon ya Bapa, sudilah Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada dalam pertemuan ini, sehingga kami sebagai pribadi-pribadi, kami berani dan rela menjadi gereja yang berpihak kepada orang-orang yang putus sekolah, yang terancam kebodohan dan keterbatasan ekonomi ini. Ini semua kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Widi. Sebelum masuk ke Romo Yogi, saya akan menyapa dulu Ibu Yosepa Sri Suwari. Selamat malam Ibu. Tadi nggak apa-apa. Masih di mute Ibu. Oke, nanti pada sesi Ibu kita bisa ngobrol lebih banyak ya Bu ya. Sekarang kita masuk ke sesi Romo Yogi, karena kita sudah sangat cukup akrab dengan Romo Yogi. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan CV-nya Romo Yogi. Untuk itu materi pertama akan disampaikan oleh Romo Yogi. Silakan Romo. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Mohon maaf, ini Zoom-nya memang bermasalah lagi, artinya kita hanya cukup 200 padahal kuota 500. Tetapi mohon juga bisa disampaikan ke teman-teman yang selama ini disampaikan bahwa yang dikabarkan bahwa bisa mengikuti dari YouTube Komsos Barnabas ya, karena ternyata ini Zoom 500 tapi hanya bisa terisi 200, nggak apa-apa ya. Baik, saya menyapa selamat malam untuk seluruh umat yang Barnabas yang hadir dalam acara ini, dan juga seluruh umat di luar Barnabas, entah dari mana asalnya. Kita bersama-sama ingin belajar banyak tentang tema martabat manusia. Saya akan share screen. Mohon operator mematikan ya yang bocor-bocor. Terlihat ya slide saya? Mas Nidi terlihat ya? Kelihatan, Romo. Oke. Oke, Mo. Baik. Banyak sekali WA masuk soalnya. Tidak tersampaikan sekali lagi yang di YouTube maupun ada yang di Zoom. Jika kemarin sempat men-share acara ini, lalu juga mungkin ketua lingkungan bisa sekali lagi menyampaikan ke umatnya yang tidak bisa masuk di Zoom untuk dialihkan ke YouTube Komsos Barnabas. Karena WA-nya banyak sekali masuk, maka kita tunggu bentar ya supaya saya bisa menyampaikan ini. Ini di YouTube sudah ada 137 yang melihat Romo.
Mungkin yang lainnya belum tahu kalau ada di YouTube. Oke, saya mulai ya kalau begitu. Baik, mengapa manusia bisa kejam pada sesamanya? Pada malam hari ini kita ingin mengawali masa prapaskah kita, yang dimana dalam Keuskupan Agung Jakarta kita diajak untuk mendalami tentang makna penghormatan martabat manusia sesuai dengan tema Ardas 2022. Dan Keuskupan menawarkan 4 permenungan bagaimana gereja terlibat dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga usaha informal atau mikro. Tetapi sebelum kita masuk ke tema itu, kita diajak untuk lebih mendalami tentang apa sih martabat manusia. Dan yang paling penting adalah apa tantangan kita ketika kita harus menghormati martabat manusia. Saya paling suka membuat satu acara yang temanya itu dengan tanda tanya. Mengapa? Supaya saya tidak menggurui Bapak Ibu menyodorkan satu jawaban pasti, jawaban final. Tetapi Bapak Ibu sendiri yang menarik benang merah dari acara ini untuk menjawab pertanyaan itu. Dan saya hanya menyodorkan beberapa sudut pandang, dan sekali lagi harus diingat bahwa saya background-nya adalah Romo yang mendalami studi filsafat, maka juga lebih banyak ke filosofisnya. Dan tentunya tidak bisa dijawab tuntas pertanyaan ini. Kenapa? Karena manusia itu sangat kompleks. Ya, maka saya mulai. Ketika kita bicara tentang martabat manusia, saya ingin mengajak untuk melihat dulu tentang nilai hidup manusia. Mengapa penting? Nilai. Tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh atau berdasar pada tata nilai yang diyakininya. Mengapa kok saya milih ini? Bukan itu. Karena yang saya pilih itu sesuai dengan nilai yang saya anut. Dari gambar ini. Mengapa ada orang yang mau menolong, menggendong nenek itu? Karena nilai yang dianut adalah, ya dia harus ditolong. Dia berharga. Lalu juga di bawahnya ada gambar. Mengapa ada orang yang tega melakukan bom bunuh diri dan mencelakakan orang? Ya karena nilainya bagi dia, manusia yang lain itu adalah sarana bagi dia untuk masuk surga misalnya. Artinya tindakan manusia itu dipilih berdasarkan nilai yang dianut. Nah, kalau kita bicara tentang nilai, ada 2 nilai secara umum ya. Ada nilai ekstrinsik dengan intrinsik. Nilai ekstrinsik adalah nilai yang didapat karena relasinya dengan pihak lain. Karena kegunaannya, karena sosioekonomisnya, karena historisnya, karena afeksinya. Dan nilai ini bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. Sementara kalau yang namanya nilai ekstrinsik, intrinsik, itu nilai yang ada dalam dirinya sendiri dan tidak berubah. Dan nilai itu ada sejak keberadaan objek itu dan berakhir dengan berakhirnya juga objek itu. Gampang lah gambarannya, kayak uang. Uang 20.000 sama-sama 20.000, yang satu sobek-sobek atau udah lecek dengan yang masih baru, itu nilai intrinsiknya sama, 20.000. Ekstrinsiknya mungkin beda-beda. Ada yang masih wangi, ada yang masih bagus, ada yang udah diisolasi, ada yang sudah lecek. Kurang lebih penggambarannya seperti itu. Nah, ternyata manusia itu bernilai intrinsik. Artinya apa? Nilai kemanusiaannya itu bukanlah sesuatu yang diberikan oleh seseorang atau instansi tertentu, tetapi memang dari dirinya sendiri dia bernilai. Ya. Jadi bukan karena oh ya kamu saya kasih nilai sebagai manusia nih. Enggak. Tidak ada pihak yang memberikan itu. Begitu dia ada di dunia, ya dia sudah punya nilai sebagai manusia yang bermartabat luhur. Dan dia tidak perlu hal-hal lain dihubungkan dengan pihak lain untuk menjadikan dia bermartabat sebagai manusia. Nah, maka manusia tidak boleh dipandang hanya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, tetapi harus diperlakukan sebagai subjek di dalam dirinya sendiri. Maka nanti kalau kita bicara tentang perbudakan, itu kan perendahan martabat manusia. Bahwa manusia tadi hanya dilihat sisi ekstrinsiknya aja, manfaatnya untuk bekerja, nilai ekonomisnya yang bisa diperjualbelikan, ya kan? Dan kalau kita bicara tentang nilai intrinsik dan ekstrinsik manusia, ini keduanya tidak bisa dipertukarkan.
bahwa apa yang benar secara ekstrinsik kadang-kadang tidak benar secara intrinsik dan sebaliknya. Saya kasih gambar contoh begini. Benar, lihat di gambar ya, bahwa orang yang berpenyakit terminal, sakit terminal sudah bed rest gitu lah, nilai ekstrinsiknya jadi rendah. Benar itu. Bahwa mungkin dia tidak bisa bekerja lagi, bahwa mungkin dia sudah tidak menarik dan sebagainya. Tetapi nilai intrinsiknya tidak berubah. Dia tetap bernilai tinggi karena dia masih tetap manusia. Dan sebaliknya, seorang perempuan cantik itu akan bernilai ekstrinsik sangat tinggi, tetapi nilai intrinsiknya sama saja. Dan masing-masing manusia memiliki nilai yang tidak terhingga, lepas dari penampilan secara eksternal, lepas dari identitasnya, lepas dari dia berpendidikan apa. Nah, maka dari itulah kita di sini bicara tentang namanya dasar martabat manusia. Dari mana sih martabat manusia itu asalnya? Banyak jawaban, filsuf-filsuf memberi jawaban. Tetap yang paling sering dikutip sebagai dasar martabat manusia adalah dari sisi religius, yang mengatakan bahwa manusia ciptaan Allah. Dan Allah itu dalam iman kita adalah Allah yang maha baik. Maka pada dasarnya apapun ciptaannya juga selalu baik. Karena Allah tidak mungkin bertentangan dengan dirinya. Bagaimana mungkin Allah yang baik menciptakan sesuatu yang tidak baik? Berarti dia tidak maha baik. Maka kalau kita tercipta di dunia, manusia ini, berarti kita juga adalah baik adanya. Karena penciptanya adalah maha baik. Dan dalam kitab Kejadian ditegaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling luhur karena diciptakan sebagai gambar dan citra Allah. Dan manusia itu sungguh amat baik sedari awalnya. Dan dia dianugerahi akal budi dan kehendak bebas. Manusia punya martabat lebih mulia dari ciptaan lain. Tetapi dia sama di antara sesama manusia. Maka kalau memang manusia punya martabat lebih tinggi, lebih mulia, dan bahkan paling mulia, bahkan dia sebagai gambar dan citra Allah, manusia semestinya tidak bisa dikurbankan demi sesuatu lain, sebab yang lain itu statusnya lebih rendah daripada manusia. Maka nggak bisa manusia itu dikalahkan hanya karena demi perekonomian dan demi keuntungan dan macam-macam yang lain. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa manusia bisa jahat? Saya mengajak untuk lihat dari sisi epistemologi namanya, kalau dalam dunia filsafat. Cara berpikirnya, mengapa manusia bisa kejam. Walaupun pertanyaan ini bisa dijawab dari juga sisi psikologis dan macam-macam, banyak hal. Ini gambar tentang kurang lebih gambaran kekejaman manusia, human trafficking, ya, yang terjadi kapal-kapal itu ada yang waktu itu pernah dibuang mayatnya. Ada juga buruh-buruh yang sering demo karena mendapatkan upah yang tidak layak, lembur nggak dibayar, nggak ada hari libur tetap kerja, nggak ada cuti hamil, cuti melahirkan, dan sebagainya. Ada juga TKI yang menjadi korban kekerasan di sana, dan sebagainya. Dan gambar ini bisa menjadi gambar yang ratusan gambar lainnya. Pemerkosaan, penindasan, perang, dan sebagainya. Maka pertanyaannya, mengapa manusia yang katanya memiliki kebebasan dan suara hati bisa melakukan kekejaman? Tetapi saya ingatkan bahwa tidak akan ada jawaban final dari yang akan saya sampaikan. Justru yang harus kita tanya dan yang akan saya sampaikan adalah sebenarnya pertanyaan nomor di bawahnya. Pada kondisi-kondisi apa manusia mungkin melakukan kekejaman? Kalau kita bisa menjawab ini, pada kondisi-kondisi apa manusia mungkin melakukan kekejaman, ya, kita akan sadar kok bahwa pertanyaan tentang mengapa manusia bisa kejam itu bukan suatu pertanyaan untuk orang yang selama ini sudah melakukan kekejaman, tapi kita juga. Artinya apa? Artinya dalam kondisi yang cukup kita pun mudah melakukan kekejaman yang sama. Artinya
kita punya potensi untuk jadi pelaku kekejaman. Maka kita tidak sekedar menyalahkan, oh dia itu kejam, seolah nggak terlibat. Tanpa kita melihat bahwa aku juga punya potensi itu. Dan pada titik mana aku bisa menekan potensi itu supaya aku tidak menjadi pelaku kekejaman. Itu menariknya dari pertanyaan ini, mengapa manusia bisa kejam? Tapi bertanyalah lebih dalam, pada kondisi apa manusia bisa melakukan kekejaman. Sering dikatakan manusia itu adalah makhluk yang rasional, ya, anima rationale, kata para antropolog, bahwa yang namanya kesadaran, rasio itu begitu besar dalam diri manusia, digambarkan seperti itu. Bahkan kebebasan manusia itu dijunjung tinggi, dan bahkan manusia itu dikatakan punya suara hati. Dia dikatakan sebagai pribadi atau person yang bisa ambil keputusan secara bebas. Tetapi coba kita bisa lihat peristiwa-peristiwa negatif yang keluar dari tangan manusia. Hari-hari ini ada perang, tinggal pencet tombol, ribuan orang mati. Pemerkosaan, perbudakan, penyiksaan, pembantaian, upah yang tidak layak, dan macam-macam. Maka menjadi pertanyaan tentang tadi itu, gambaran antropologi manusia yang positif tadi, manusia berbudi luhur, punya akal sehat, punya hati nurani. Betulkah konsep itu? Kalau ternyata dari tangan manusia bisa keluar ini semua. Nah, ini menarik. Bahwa ternyata manusia juga adalah makhluk yang rindu dan butuh untuk menguasai. Bahwa manusia adalah makhluk yang ternyata tidak sepenuhnya rasional. Dan ini manusia suka pada yang namanya keremang-remangan kesadaran. Manusia rentan digoda untuk melakukan kekerasan, manusia sangat mudah dipesona dengan kekejaman. Ketika saya membaca rumusan ini dalam bukunya si namanya Herman Broch dalam Filsafat itu ya ampun kok begini banget manusia. Tetapi ternyata sejarah membuktikan benar ada itu. Maka ada seorang penulis dari Jerman namanya Franz Kafka dalam tulisannya yang berjudul In der Schlafkolonie. Di situ diceritakan ya, ada di Schlafkolonie itu sekarang menjadi wisata namanya. Di museum itu dipajang alat-alat penyiksaan zaman dulu ya. Itu dipertontonkan sebagai alat peraga dan orang-orang yang datang ke situ tuh sangat antusias. Para algojo itu jadi pemandu wisata. Oh, ini alatnya untuk nyiksa, itu digambar. Dan orang itu terpesona. Dan orang itu sangat senang. Ini menunjukkan apa? Ya bahwa ternyata kekerasan itu mempesona bagi manusia. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Mohon di-mute ya, yang bocor-bocor. Nah, maka Herman Broch mengatakan, sebenarnya manusia itu siapa sih? Apa sih? Sadar nggak sih manusia itu? Seterang apa sih kesadaran manusia? Dia mengatakan, manusia itu adalah seperti Schlafwandler dalam istilah Jerman, yang artinya adalah tidur berjalan. Benarkah manusia itu ditentukan oleh kesadarannya? Dan seberapa terang kesadaran ini? Atau dia itu setengah sadar, setengah tidur? Sehingga dia bisa melakukan kekejaman, karena dia nggak sadar sebenarnya. Maka dia juga mengatakan, seperti Demircius-Ten, temaram kesadaran manusia itu. Temaram itu kan suasana sore hari ya, antara pergantian dari siang menjadi malam. Udah mulai redup-redup terangnya itu. Manusia juga seperti itu ternyata. Bahwa manusia itu ternyata kesadaran tidak penuh. Hanya separuh bahkan. Dan ada sesuatu yang animalis dalam diri kita, manusia. Maka yang namanya temaram kesadaran ini, bahwa manusia itu kondisinya antara berjaga penuh dengan tidur. Bahwa volume irasionalnya manusia itu ternyata jauh lebih besar daripada volume rasionalnya. Nah, maka argumen-argumen seperti manusia itu berkesadaran itu juga sudah lama diguncang oleh dunia psikologis, misalnya dengan Sigmund Freud ya. Dan juga memang dalam diri manusia ada begitu banyak lorong-lorong yang tidak bisa kita ketahui.
Bahkan mungkin yang kelihatan, yang tampak itu hanya 10%. Dan manusia itu memang adalah hidupnya penuh dengan labirin, enigma, misteri, itu kan, yang tidak banyak diketahui. Maka kalau kita bicara tentang perbudakan, buruh bukan mesin, perang, orang gampang aja nembak, pembantaian, maupun perbudakan modern ya, zaman sekarang, ART nggak dibayar, nggak dikasih cuti, anaknya sakit nggak boleh ambil cuti, dan sebagainya. Nah, kita bertanya, sejauh mana kesadaran manusia bahwa ternyata dia bisa melihat sesamanya manusia sebagai komoditas. Thomas Hobbes pernah mengatakan, manusia pada dasarnya itu memang mau menguasai yang lain, karena manusia adalah serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Maka film Lion King ya, itu kan pernah. Quote-nya kurang lebih, remember who you are. Ingat, kowe iki sopo. Ingat, kamu itu siapa? Singa sebenarnya kamu itu. Singa bagi yang lain. Ya ini gampang aja untuk menjelaskan situasi sekarang, mengapa banyak orang yang menindas, banyak orang yang nggak peduli, bahkan di tengah pandemi seperti ini orang malah mengeruk harta, ya, mengeruk keuntungan dan sebagainya. Karena memang kita punya animalis dalam diri kita. Kita punya jiwa singa itu. Nah, tadi kita sudah melihat dari sisi cara pandang bahwa ternyata kita nggak sepenuhnya sadar, bahwa ternyata kita punya jiwa animalis, bahwa ternyata kita itu mudah terpesona dengan kekejaman. Nah, sekarang kita melihat aspek antropologisnya. Tadi saya mengatakan, dasar martabat manusia yang paling sering dikutip adalah berkiblat pada pandangan religius, bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Tetapi, argumen ini punya kelemahan. Mengapa? Karena dengan kita mengatakan dasar martabat manusia adalah ciptaan Allah, itu kita akan sulit berdialog dengan orang yang tidak beriman. Ateis lah kita katakan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya adanya Tuhan. Ya maka manusia juga bukan ciptaan Tuhan. Karena mereka tidak percaya ada Tuhan. Maka ketika begitu, gugurlah argumen tentang dasar adanya martabat manusia. Tetapi saya tekankan sini lagi, dan saya pernah mengatakan dalam webinar bulan Oktober yang lalu ya, kalau ada yang ikut, bahwa ateisme bukan sekedar orang sekarang tidak punya agama. Bukan itu saya maksud. Kenapa? Karena ada yang namanya ateisme praktis. Dia statusnya beragama, bahkan masih rajin ke gereja, tetapi prinsip hidupnya ateis. Di dalam kondisi-kondisi tertentu dia tidak meyakini ada yang Tuhan, bahwa saya lah Tuhannya. Dan juga demikian sebaliknya. Orang-orang yang menyatakan diri saya ateis, nggak sepenuhnya juga mereka semuanya orang yang menjadi kejam. Tidak. Nanti akan saya jelaskan mengapa seperti itu. Ya. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa paham ateisme itu bukan kesadaran Tuhan tidak ada, tetapi kesadaran bahwa saya sedang membuang Tuhan. Bahwa sayalah Tuhannya. Apakah orang Katolik bisa menjadi seperti itu? Bisa. Itu yang namanya ateisme praktis. Saya masih rajin ke gereja, saya masih berdoa, tetapi di dunia kerja bisa saya menjadi penindas, dan saya juga mungkin terlibat dalam perbudakan dan menjadikan orang sebagai komoditas ekonomi belaka. Bisa. Tokoh ateisme adalah Nietzsche, salah satunya ya. Saya tampilkan salah satu karena banyak. Dia mengkritik begini. Pernah mengkritik, masyarakat itu kan punya sistem moral. Dan dia menganggap sistem moral itu seperti dari Tuhan, kata kita. Bahwa nggak boleh mencuri, Tuhan mengatakan seperti ini, gitu kan. Dia mengkritik. Itu semua melemahkan peradaban. Kenapa? Karena sebelum orang itu percaya ada Tuhan, adanya agama, orang tuh boleh kok menaklukkan, orang tuh boleh kok sukses dan ingin jadi besar. Yang namanya orang lemah disingkirkan ya sah-sah saja. Ya salah sendiri kamu jadi orang lemah. Kata Nietzsche begitu. Kenapa? Ya kan emang naturalnya begitu, hukum rimba. Yang kuat menang, yang kalah lemah. Maka kalau kamu nggak menjadi kalah, ya jangan lemah. Jangan kelemar-kelemar, jangan bangunnya baru jam 9 bangun. Dari pagi kerja sampai malam. Tetapi gara-gara agama, kata Nietzsche ya, yang kuat itu selalu dikatakan harus melindungi lemah. Ya kalau sudah sukses hidupnya, berbagi sama itu yang kekurangan. Itu kan? Nietzsche mengatakan, yang namanya kerajaan Romawi itu, sebelum Kristen itu dia menguasai 3/4 dunia. Tetapi begitu Kristen masuk ke kerajaan itu dan akhirnya menjadi agama kerajaan, habis kejayaannya. Kenapa? Karena ajarannya
sayangi sesamamu, jangan taklukkan dia, sayangi, berbagilah. Maka banyak orang pemberani berpotensi besar, inovator, jadi terbelenggu karena moral. Karena ternyata nggak boleh jadi orang besar, nggak boleh namanya menjadi juara di tengah penderitaan orang lain. Maka Nietzsche mengatakan, itulah antara moralitas budak dan moralitas tuan. Kalau kita masih namanya mengikuti sistem-sistem moral yang diajarkan agama, kita jadi kayak level budak, kata dia. Beragama itu levelnya budak, kata dia. Isinya was-was, kalau saya begini bener nggak ya? Kalau saya begini nanti saya dihukum Tuhan nggak ya? Ya. Mentalitas Tuhan adalah orang harus jadi besar. Nggak mau diatur dengan ajaran begini. Nggak usah jadi budak. Lawang namanya makan enak itu menyenangkan kok malah suruh puasa. Yang namanya berkuasa punya harta banyak itu menyenangkan kok malah suruh berbagi. Kata Nietzsche begitu. Maka kata dia, kalau ternyata moralitas agama itu membelenggu dan menjadi biang keladi keterasingan manusia dari dirinya sendiri, menindas bakat-bakat kodratinya sendiri. Ya, kalau akhirnya manusia ingin mekar dengan segenap kemuliaannya, keluhurannya, ya manusia harus menyingkirkan Tuhan dari kesadarannya. Kata Nietzsche begitu ya. Dan dia mengatakan, God is dead, kematian Tuhan. Maka kalau namanya Tuhan, kalau namanya moralitas itu menghalangi kebebasan, matikan saja. Caranya gimana? Ya Tuhan udah mati sendiri kok ketika akal manusia jalan, ketika sains berkembang. Sekali lagi, dia mengatakan bukan Tuhan tidak ada ya, tetapi bagaimana membunuh, menghapus kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita. Maka kata Nietzsche, yang dulu dikatakan mujizat, nah sekarang bisa kejawab dengan iptek kok. Maka Tuhan nggak dibutuhkan. Dulu namanya orang sakit bisa sembuh, misteri. Nah sekarang ada jawabannya. Dikatakan Tuhan itu di langit ketujuh. Ternyata ada manusia yang bisa sampai ke luar angkasa. Nggak ada Tuhan. Orang kusta sembuh, dulu dianggap mujizat. Sekarang ya memang manusia bisa menemukan obatnya. Maka ada rekayasa gen, bayi tabung, cloning. Loh, kami manusia bisa menciptakan sesosok manusia sesuai dengan keinginan kami. Iptek, semua kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Nggak butuh lagi namanya yang tak terbatas, karena hidup manusia pun nggak terbatas akhirnya. Nanti di sini ada efeknya. Mengapa? Karena itulah yang akhirnya melahirkan sekularisasi namanya. Dan di abad sekularisasi, di masa sekularisasi, cirinya itu kan adalah modern. Dan ciri modern adalah rasional. Sesuatu dipandang rasional ketika itu efisien. Yang nggak efisien, nggak rasional. Dan teknologi mengajarkan kita manusia, akhirnya juga untuk mengorganisasi, untuk melihat manusia lain dengan kacamata teknologi. Nah kita tuh kan kalau lihat mesin, itu kan efisien, logis. Ada perhitungan matematis dan fisika yang membuat mesin itu bergerak sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih efektif. Misalnya, dulu harus menyangkul dengan pakai traktor, lebih cepat, efisien. Itulah abad sekuler. Yang cirinya modern dan rasional. Maka di abad sekularisasi ini, di masa sekularisasi ini, yang namanya sakral itu tidak dianggap efisien. Mengapa? Karena nggak bisa dibuktikan bahwa yang sakral itu hanya objek ketakutan. Maka dulu kita sering menganggap ada yang namanya animisme. Ada pohon dikasih kain gitu ya, terus dikasih sesajen. Itu kita kayak memberi roh kepada benda mati, kepada pohon itu. Tapi nanti kalau kita udah bicara tentang kapitalisme, dia akan mencabut nyawa dari hidup. Bahwa semua yang hidup itu bisa dikomodifikasi. Bahwa yang sakral akhirnya dihilangkan. Dulu orang lihat pohon itu disembah, dikirimi sesajen. Sekarang berapa kubik ini dan bisa jadi berapa lemari. Itulah sekularisasi yang berasal dari kata sekulum, yang artinya adalah dunia sekarang. Tidak usah pikir sesuatu yang di luar sana. Yang ada di surga lah, yang sakral, yang metafisik, yang memedi, yang tidak nyata. Itulah Max Weber mengatakan, the loss of certain sensibility. Akhirnya dunia ini kehilangan sensibilitas, kehilangan kesakralannya. Hilangnya namanya pesona dunia. Contohnya, yang namanya hutan adat itu ya, begitu penuh pesona. Ada yang gaib seolah-olah di dalamnya itu. Ketika di Bali, di Kalimantan,
Orang nggak boleh sembarang ngomong, ya. Dulu itu kan orang banyak syaratnya lah, ya. Kenapa? Karena itu ada sesuatu yang sakral. Kalau kita nonton film Narnia, kurang lebih gambarnya seperti itu. Tapi itu semua hilang lewat sekularisasi. Bahwa hutan tidak lagi punya pesona seperti yang digambarkan tadi. Yang harus dihargai, yang harus kita menjaga omongan, perkataan, dan sebagainya. Tetapi ini pikirkan adalah berapa kubik, apa yang bisa aku buat untuk furniture misalnya. Juga padi. Dengan adanya sekularisasi, dengan modernisasi, teknologisasi, padi itu udah nggak mempesona lagi. Nggak ada Dewi Sri lagi di situ. Yang ada adalah traktor. Dulu orang mau panen aja berdoa dulu. Mau menanam benih, itu berdoa. Sekarang udah target produksi harus tercapai sekian ton. Maka banyaknya komodifikasi, teknologisasi, mekanisasi, modernisasi, hilanglah pesona dunia. Itulah yang namanya desakralisasi. Zaman prasekuler, kita manusia rentan dengan yang namanya roh, setan, daya-daya kosmis. Ya. Tapi begitu sekuler ini masuk ke dalam penghayatan kita, ya hidup itu hanya di sini dan sini. Nggak ada itu semua itu. Semua dijauhkan dari sakral. Dan dunia ditundukkan, ditanduskan oleh sekularisasi. Demikian juga manusia. Dengan adanya modernitas dan kapitalisme, ya, akhirnya mereka berupaya untuk menghabisi ciri-ciri misterius manusia. Yang tadi Romo menjelaskan martabatnya luhur, ya, termasuk kebebasannya juga dihapus. Dan akhirnya dijadikan apa? Sebagai sumber daya, human resource, sebagai modal, dan bahkan sebagai komoditas yang bisa ditukar dengan uang. Karena sudah nggak ada sakral lagi dalam diri manusia. Ya itu macam manusia. Buruh itu apa sih? Yang penting target kita hari ini tercapai. Produksi sekian ton. Nggak pikir buruhnya tuh sambil nangis kerjain ya. Dari suruh kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, padahal kerjaan sampai jam 4. Ya. Itu kan karena melihat manusia hanya sebagai human resource. Dan juga ada pengaruh dari teori evolusi Darwin. Dalam teori evolusi Darwin itu kan dikatakan manusia itu hanya proses evolusi kan, dari sebuah proses dari primata akhirnya menjadi manusia seperti kita. Maka begitu keyakinan akan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia ditinggalkan, maka manusia juga akan dilihat tidak lebih daripada sekedar produk kebetulan dari proses-proses alamiah. Nah, dengan dihilangkan person ini dari individu manusia, yang tersisa tinggal manusia alamiah. Akhirnya, tadi Tuhan yang dicoret, manusialah yang akhirnya mengambil peran sebagai Tuhan bagi sesamanya. Memperlakukan orang lain sebagai objek manipulasi menurut skema hukum dan objektif alam ya, hukum alam yang objektif dan impersonal. Ini menarik. Kita kan punya persona, tapi diimpersonalkan. Akhirnya manusia dianonimisasikan atau dipersonalisasikan, didepersonalisasikan. Akhirnya manusia hanya menjadi sebuah kerumunan bilangan-bilangan. Itulah perang. Tembak, jeder. Berapa yang mati? 3.000. Kayak nggak ada harganya manusia itu. Hanya dilihat berapa yang mati? 3.000. Berapa COVID yang mati di Indonesia? Sudah berapa juta orang. Padahal satu nyawa yang meninggal karena COVID itu sudah melahirkan tangis dan kesedihan bagi orang sekitarnya. Dengan gampang kita kayak hanya melihat yang meninggal segitu. Yang jadi korban perang segitu. Hanya kerumunan angka-angka. Mengapa dalam angka? Karena yang namanya wajah manusia itu mengusik sebenarnya. Ada sebuah film yang menceritakan tentang perjalanan seorang calon eksekutor bom bunuh diri di Pakistan. Dia sudah bersiap dengan bomnya, lalu mencari target dalam kerumunan untuk meledakkan bom. Pemuda yang bawa bom itu ke pasar, tapi dia lihat ada anak kecil. Aduh, nggak tega ya. Saya ngebom anak kecil, ada anak kecil yang akan mati. Dia pindah lagi ke kerumunan yang lain, di pasar yang lain. Aduh,
kok ya ada mbah-mbah tua dan dia nggak tahan untuk ngebom di tempat itu karena tatapan kakek tua. Akhirnya nggak jadi, dia pulang lagi ke kos-kosan tempat dia merakit bom, ada teman-temannya, dia bom di situ. Jeder. Film ini menarik. Bagi saya, film itu mengatakan apa? Bahwa yang namanya tatapan mata, kontak langsung, itu sangat mengganggu bagi kita sebenarnya yang ingin melakukan kekejaman. Ya. Saya kisahkan misalnya Nazi itu tempat berpikir bagaimana ya kita memusnahkan tawanan-tawanan ini dengan metode apa? Pertama dipikirkan ditembak. Tapi kan nanti ada jeritan. Akan mengganggu hati nurani penembaknya. Oh, dimasukkan gerbong kereta. Nanti kita jalankan ke satu tempat, biar kelaparan di gerbong, mati sendiri. Tapi akan tetap ada jeritan. Dan suara hati para masinis dan orang dilewati gerbong itu akhirnya terus. Akhirnya dipilihlah dimasukkan ke kamar gas. Orang digundi dulu supaya wajahnya sama. Dan akhirnya diberi nomor. Kenapa? Karena dengan nomor itu nggak ada lagi personalisasi. Gitu? Dan akhirnya hilanglah persepsi wajah itu. Kenapa? Karena wajah itu memuat keunikan. Bahwa wajah itu menghimbau untuk dikasihani. Dan dengan diberi nomor-nomor saja, orang nggak perlu bertanggung jawab. Maka saya katakan tadi, berapa yang mati? 400. Cukup. Padahal di antara 400 itu ada ya Bambang, ada Edi, ada Pak Ijo, yang sebenarnya punya pesona. Maka seorang filsuf namanya Levinas mengatakan, wajah itu memang musik kita. Mengusik kita untuk bertanggung jawab dan mendengarkan rintihan sebenarnya. Tetapi sering kita buang. Nah, misalnya begini. Kalau kita di lampu merah, ada pengemis ya. Apa reaksi kita? Pura-pura nggak melihat? Memberi isyarat, oh maaf. Atau segera mencari receh, memberi. Apapun keputusannya. Kehadiran pengemis itu sebenarnya sedang mengusik kenyamanan hidup kita saat itu. Kita dipaksa berpikir untuk melakukan sesuatu sebagai tanggapan akan kehadiran. Kita nggak mengindahkan pun, itu juga sudah satu tanggapan. Maka etika sebenarnya bukan sesuatu. Enggak lari. Maka etika sebenarnya bukan sesuatu hal yang harus dipelajari baik dan buruk ya. Baiknya begini, buruknya begini. Enggak. Etika adalah situasi, ruang di mana kita merasa terusik dan dituntut untuk memberi tanggapan pada kehadiran orang lain. Dan keterusikan ini kita alami bukan misalnya, karena dia pengemis ini kasihan. Bukan. Tetapi karena dia juga manusia, seperti aku. Perkaranya, kita sering memperlakukan orang lain itu berdasarkan gagasan kita terhadap orang itu. Oh, dia seorang guru. Oh, dia tuh OB. Oh, dia tuh ART. Oh, dia tuh agamanya ini. Oh, dia tuh sukunya ini. Dan karena gagasan semacam inilah, kita terhalang untuk bertemunya secara langsung dengannya apa adanya. Kenapa? Karena kita sudah memberi cap. Ada novel ya judulnya All Quiet on the Western Front. Di situ menceritakan tokoh serdadu yang sedang perang. Dan dia menembak lawannya. Ternyata lawan yang ketembak ini mati dipelukkan dia. Mohon operator matikan ya. Nah, ketika serdadu ini menerima jenazah lawan yang meninggal ini, dia melihat kemanusiaan dari lawan ini. Dia mengatakan, ya ampun, anak dan istrinya pasti sekarang sedang menanti dia pulang. Sama seperti anak dan istriku yang juga sedang menanti aku pulang. Kok ini malah ku tembak? Dan betapa akan menangis dan sedihnya anak dan istrinya ketika tahu bahwa ayah atau suaminya ini meninggal. Dia mengatakan, kawan, padahal musuhnya yang ditembaknya. Sebelumnya kamu hanya sebuah gagasan bagiku. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, aku melihatmu sebagai manusia seperti aku. Sebelumnya aku hanya melihatmu sebagai melihat granatmu, hanya melihat bayonetmu, dan hanya melihat senapanmu. Tetapi kini aku melihat istrimu, ketika saat ini juga aku melihat wajahmu, dan melihat persaudaraan kita. Tetapi terlambat, aku sudah menembakmu. Lihat, sebelumnya
kamu hanyalah gagasan bagiku. Dan begitulah sering kita alami ketika kita melihat orang lain. Dia hanya gagasan. Oh, OB. Oh, ART. Oh, buruh. Oh, anak buah gua. Tidak melihat sebagai pribadi. Seperti tentara tadi baru melihat ketika sudah dipelukan dia. Oh, saya melihat anakmu, istrimu sedang menunggu di rumah. Seperti anak dan istriku juga sedang menunggu aku. Maka sebenarnya makna keberadaan seorang manusia tidak ditentukan oleh makna apapun, konteks apapun. Entah dia kaya, entah dia miskin, entah dia berstatus sosial tinggi atau rendah, dari suku atau agama mayoritas minoritas, pandangan politik yang liberal atau konservatif. Manusia tetaplah bermakna dalam dan pada dirinya sendiri. Nilai intrinsik. Maka dekatilah orang lain, manusia lain. Bukan pertama-tama lewat kesadaran, tetapi lewat sensibilitas atau hati nurani. Kenapa? Karena kalau hanya lewat kesadaran, kita akan bertanya, siapa dia nih? Ah, sukunya apa ini? Agamanya apa ini? Ah, pendidikannya apa ini? Seperti itu. Maka di sini kita diingatkan bahwa sebenarnya, saudara-saudara terkasih, kita punya namanya sensibilitas dalam diri kita. Bahwa manusia adalah subjek sensibel, yang sebenarnya bisa disentuh untuk dipertanyakan oleh sosok lain. Kita terbuka untuk menyambut apa saja yang datang dari luar. Dan tidak ada dinding pembatas. Tiba-tiba ada pengemis, tiba-tiba ada orang yang kesakitan, tiba-tiba ada anak nggak bisa sekolah, tiba-tiba ada orang cacat. Yang sebenarnya menerobos hati kita untuk, hey, kamu mau bertindak apa untuk orang ini? Itu sensibilitas. Tapi kadang-kadang nanti prosesnya apa? Kita berpikir, kalau saya bantu untungnya apa ya? Siapa ya dia ini ya? Dan sebagainya. Maka sebenarnya dengan sensibilitas itu, hati nurani itu, kita sebenarnya tawanan bagi orang lain. Karena kita mau diserang, dipertanyakan, kamu bertindak apa? Maka manusia tak ubahnya adalah tawanan untuk selalu berbuat baik. Contohnya begini, kita berangkat kerja, masuk kerja jam 8, kita berangkat jam 7, di jalan ada orang tabrakan, silakan. Karena kesadaran orang mikir, siapa yang jatuhnya? Kalau saya tolong, nanti saya malah disangka nabrak. Ah, nanti saya malah ditanya polisi, suruh jadi saksi. Ah, saya masih harus berangkat ke kantor. Itu kesadaran. Tapi kalau sensibilitas, pasti selalu mengatakan, bantu dia. Apapun pertimbangannya. Bantu dulu. Pikiran selanjutnya nomor sekian. Itu kalau hati nurani ya. Tapi kalau udah proses kesadaran, dia akan bertanya tadi, siapa dia? Ini siapa? Dan itulah yang sering kita lakukan. Ketika kita memandang manusia lain, hanya lewat kesadaran, bukan dengan sensibilitas. Dan tekanan kepada namanya rasio, seringkali membuat kita kehilangan sensibilitas itu. Dan rasio kadang-kadang mudah dikelabui. Misalnya, dengan pertimbangan bisnis. Ah, mereka itu kan cuma buruh. Ah, mereka itu kan hanya orang tidak berpendidikan. Ah, mereka itu bisa dimanfaatkan. Itu rasio. Tapi kalau sensibel, sebenarnya dia akan jujur. Kasihan ya mereka itu. Maka sensibilitas akan memberi akses kepada kemanusiaan yang dimiliki oleh orang lain. Betapapun jauhnya perbedaan sosial antara mereka dan kita. Maka kalau yang namanya kesadaran, itu cenderung membatasi hati nurani, sensibilitas. Justru membuat kita membuka diri dan membiarkan diri kita disapa dan disentuh oleh orang-orang yang sebenarnya sedang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, terakhir dari sisi spiritual, apa itu kejahatan? Saya katakan, kejahatan itu bukan satu entitas. Entitas itu apa sih, Romo? Entitas itu adalah keberadaan jelas. Botol, jelas. HP, jelas. Pena, jelas. Kejahatan apa? Kejahatan tidak ada. Tidak ada entitasnya. Tidak ada keberadaan jelasnya. Itu sama. Apa sih dingin itu? Coba Bapak Ibu kalau menjelaskan dingin. Dingin itu apa? Nggak bisa kita jelaskan toh. Dingin itu adalah ketiadaan panas kan? Saudara terkasih, prapaskah adalah masa pertobatan, termasuk pertobatan tentang pemahaman. Ya, jadi prapaskah itu bukan hanya
ya ngurangi makan, ngurangi rokok, tetapi juga bertobat secara pemahaman. Pemahaman apa? Tahun ini kita diajak untuk bertobat tentang pemahaman martabat manusia. Dan bertanyalah, jangan-jangan aku juga pelaku pelecehan martabat manusia. Dan banyak wujudnya upah bawahan kita yang tidak kita bayar layak. Memaksa mereka lembur di luar lembur, tapi juga tidak dibayar. Memandang orang lain sebagai komoditas. Memanggil orang, hei babu, sini. Atau tidak menguang ke orang, ada tapi nggak pernah dianggap. Diajak ngomong aja enggak. Tidak dipersonalkan. Ah, kamu kan cuma pembantu. Maka kita diajak untuk memanusiakan manusia. Lewat pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan pengembangan ekonomi mikro. Penutup quote-nya adalah, lawan dari cinta bukanlah membenci, tetapi memanfaatkan. Karena kalau benci, kadang-kadang dikatakan benar-benar cinta. Ya kan? Ketika membenci, kita masih menganggap dia sebagai manusia. Tetapi ketika memanfaatkan, no sama sekali. Dan mengapa Yesus berkenan menjadi manusia, datang ke dunia? Karena kemanusiaan itu berharga. Maka kita pun diajak untuk menghargai kemanusiaan yang ada di dalam diri setiap manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari saya, Romo Yogi. Untuk info-info segala webinar atau apa, bisa dilihat di Instagram Romo. Karena di private ya harus follow dulu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Romo Yogi. Aduh, Bapak Ibu, Suster, dan saudara-saudari sekalian, kembali pada malam hari ini kita diingatkan bahwa saudara kita itu paling mulia, berbudi luhur, ciptaan paling luhur, segambar dan secitra dengan rupa Allah sendiri. Dan manusia memiliki sensibilitas untuk lebih peduli terhadap sesamanya. Sekali lagi terima kasih Romo Yogi yang sudah mengingatkan kita di masa pertobatan ini. Kita jadi ingat ya, apakah kita juga sudah berbuat baik dengan sesama, atau tadi yang pesan Romo Yogi terakhir, atau jangan-jangan kita juga sebagai pelaku dari Prancis, Belgia, Jepang, Singapura, dan Syria. Kemudian di Jepang itu tahun 2006 menjadi pembicara dalam seminar internasional pemberantasan eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak. Di New York tahun 2016, pembicara dalam konferensi menentang kekerasan terhadap perempuan di bidang politik. Lalu 2019 ke Korea Selatan sebagai panelis dalam seminar peningkatan kemampuan polisi dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender atau GBV. Baik, saya undang untuk pembicara kedua yang akan memberikan sharingnya. Selamat malam Ibu Yosepa Sri Suwari. Selamat malam Romo, Bapak moderator dulu. Selamat malam Romo, Bapak Ibu, Suster, dan semua yang bergabung dalam forum ini. Terima kasih sekali Ibu Yosepa Sri Suwari. Biasa disapa siapa ini Bu? Ibu Yosepa? Apa saja, bisa Bu Yosepa, bisa Sri, bisa Ari, bisa apa aja. Baik, ternyata saya tadi agak terkejut gitu ya. Oh, ternyata masih muda gitu kan. Masih luar biasa kita punya Ibu yang luar biasa sekali pengalaman di bidang pengungkapan kasus mengenai perdagangan orang gitu ya Bu ya. Ternyata ini juga kasus yang sangat marak sekali terjadi, bahkan memang hampir di seluruh dunia ya Bu ya. Makanya mungkin Ibu ini sangat jadi tertarik sekali untuk bisa membantu mengungkap setiap kasus per kasus gitu ya. Nah menariknya tahun ini Kak Aji juga menaruh perhatian besar terhadap APP dengan tema menghormati martabat manusia. Dan ini relate sekali dengan profesi Ibu selama ini. Kami ingin mendengarkan sharing dari Ibu supaya kami juga semakin disadarkan bagaimana kami memperlakukan terhadap sesama kami. Waktu 30 menit saya serahkan ke Ibu Yosepa. Silakan Ibu. Terima kasih. Sambil mohon operator mungkin bisa menyajikan slide pendamping saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo yang sudah mengajak saya untuk berperan serta pada acara malam ini. Kemudian saya juga merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan keluarga besar
Paroki Santo Barnabas Pamulang, dan mungkin juga umat di luar paroki Pamulang ya pastinya. Pada kesempatan ini saya merasa sangat berbahagia bisa berbagi kepada Bapak Ibu, namun sebelumnya izinkan saya, waduh kok nggak kelihatan ya, izinkan saya untuk memperkenal apa sih sebenarnya perdagangan manusia. Lalu mungkin ini slide-nya kayaknya nggak tampak sempurna ya. Langsung next slide, Mas. Kayaknya tadi itu kepotong ini. Iya, kok hilang. Nah, ini aja. Nah, izinkan saya dulu, apa sih yang membedakan? Acap kali banyak orang yang bingung dalam membedakan kapan sebuah perbuatan atau sebuah tindakan itu dikategorikan sebagai perdagangan orang atau perdagangan manusia. Kalau di undang-undang kita itu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tetapi kalau trafficking in person, tetapi kalau di secara dunia lebih banyak pada human trafficking. Jadi inilah Bapak Ibu, apa yang membedakan human trafficking dengan people smuggling, penyelundupan manusia. Apa yang membedakan? Jadi kalau perdagangan orang atau perdagangan manusia itu adalah kita bisa lihat dari ada 3 unsur di sana. Ada prosesnya, ada caranya, ada tujuan. Di sini hilang nih. Jadi prosesnya seperti apa? Proses di situ berarti ada tindakan perekrutan, atau ada tindakan pengangkutan, atau ada tindakan penampungan, atau ada pengiriman, atau ada pemindahan, atau ada penerimaan. Itu yang pertama dari proses. Nah, proses ini dilaksanakan dengan apa? Yang paling mudah itu adalah pertama dengan tipu daya, dengan bujuk rayu. Setelah tipu daya, bujuk rayu, maka diikuti dengan pemalsuan. Yang paling lazim adalah pemalsuan identitas, pemalsuan tempat tinggal dan sebagainya. Lalu bertingkat kepada cara-cara yang lebih menakutkan, yang lebih tadi kekerasan, menjadi praktek dehumanisasi, mulai dari ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, bahkan penculikan, penyekapan. Tidak jarang juga digunakan melalui relasi kekuasaan. Orang tua bisa saja secara sadar menjual anaknya barangkali karena alasan ekonomi, atau mungkin dia terjerat oleh utang. Jadi penjeratan hutang ini jadi juga bagian dari cara, atau memberi bayaran. Nah, tujuan akhirnya hanya satu, eksploitasi. Eksploitasi itu bisa menyangkut fisik, fisik itu bisa yang nyata terlihat di luar, atau fisik organ dalam, organ reproduksi, atau organ tubuh lainnya, dan eksploitasi seksual. Next slide. Nah, Bapak Ibu, bagaimana modus operandi kejahatan perdagangan orang? Yang paling banyak terjadi adalah ini. Banyak macam. Adopsi ilegal itu menjadi bagian dari modus. Relasi kuasa dari orang yang memiliki kekuasaan, mungkin orang tua, mungkin suami, mungkin pacar, atau mungkin atasan, atau pimpinan. Nah, ini relasi kuasa. Biasanya yang berkuasa menjadi pelaku, sementara yang di bawah kuasa menjadi korban. Kemudian penempatan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam negeri biasanya dari Jawa Barat menuju ke Papua, dari Manado ke Papua, atau dari daerah NTT ke Jakarta, umpamanya seperti itu. Lalu ini mungkin yang nomor 4 ini jarang diketahui oleh publik, ini adalah jasa impresariat. Karena ini jarang, maka ini nanti yang akan saya sajikan sebagai materi kesaksian saya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu juga panti asuhan yang berada di tetangga kita, bisa jadi satu komplek dengan kita, rumah bersalin, ini juga menjadi cover dari praktek-praktek perdagangan manusia. Lalu magang kerja, biasanya magang kerja ini biasanya di tempat-tempat hiburan, kemudian di hotel, pariwisata, ini juga potensial sekali, termasuk di kapal pesiar maupun kapal penangkapan ikan. Kemudian beasiswa, pertukaran pelajar, ini juga pernah terjadi di Indonesia. Kemudian yang paling lazim terjadi untuk daerah tertentu adalah pengantin pesanan. Ini ada kekhasan, biasanya pelaku berasal dari Taiwan ini di sini. Kemudian umroh, ibadah haji, biayanya murah, biasanya mereka berangkat
masuknya secara ilegal lalu menjadi warga negara atau penghuni overstayer atau penghuni tanpa dokumen. Kemudian pekerjaan tanpa persyaratan. Pekerjaan merekrut seseorang tanpa persyaratan tetapi gajinya besar. Ini juga menjadi bagian dari modus. Lalu penyalahgunaan visa biasanya kunjungan sosial budaya atau penggunaan visa wisata. Bapak Ibu sekalian, berbagai macam modus ini semua pernah terjadi di Indonesia, baik Indonesia sebagai negara tujuan maupun Indonesia sebagai daerah pengirim, sending area. Jadi kita bisa jadi pengirim, bisa jadi kita sebagai penerima. Sama-sama tujuannya adalah untuk eksploitasi, baik fisik maupun seksual. Baik Bapak Ibu, next slide. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan pengalaman real tentang bagaimana penanganan kasus perdagangan manusia. Kalau kita berbicara soal perdagangan manusia, eksploitasi seksual, khususnya, kita serta-merta mesti menganggap bahwa korbannya itu adalah perempuan. Pengalaman kami, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya perempuan. Di tahun 2000, kami mengungkap Polda Metro Jaya kala itu mengungkap kasus bagaimana waria-waria kita diperdagangkan di Perancis, di kota Paris. Kalau kita mau ke Paris itu ada ring road menuju ke kota Paris. Kalau kita dari luar. Nah, ring road di sana ada ring 1, ring 2, ring 3. Nah, kalau ring 1 itu biasanya jasa-jasanya dari Eropa Timur. Ring 2, ring terluar, ring 2 itu dari Afrika. Dan ring yang paling dalam itu adalah Indonesia atau Asia. Makanya di sana dikenal Asiatik. Nah, waria-waria ini bagaimana ditransaksikan ke sana? Tahun 2000 kita itu belum memiliki undang-undang perdagangan orang. Undang-undang perdagangan orang Indonesia itu lahir di tahun 2007. Nah, tahun 2000 kita belum punya. Lalu bagaimana ternyata ini kasus bagaimana pengungkapannya bermula dari adanya warga negara Indonesia yang bertindak sebagai PIM, yang bertindak sebagai mucikari, yang juga waria, itu berasal dari salah satu, katakan berasal dari Bali, saya sebut saja berasal dari Bali, itu tertangkap di Prancis. Kenapa dia bisa tertangkap? Para jasa pelacur, mohon maaf, jasa seks komersial yang dimainkan oleh teman-teman waria ini, itu bukan ketangkap, tetapi dia diperas oleh imigran Turki kala itu. Karena dia diperas, maka dia melapor kepada polisi. Karena dia melapor kepada polisi, ketahuanlah mereka siapa. Setelah mereka ketahuan, akhirnya terbongkarlah bahwa mereka terorganisir. Sebelum mereka dikirim ke Perancis, mereka terlebih dahulu ditransitkan di Thailand untuk dilakukan perombakan. Yang tadinya jakunnya ada, dibuat tidak ada. Buah dadanya rata dibuat menjadi buah dada persis seperti wanita. Pinggulnya yang kecil dibuat pinggulnya sesemok mungkin. Demikian juga dengan alat kelaminnya. Ada beberapa dari 8 orang kala itu, 6 orang melakukan operasi perubahan alat vitalnya. Jadi ini yang terjadi. Nah, yang membuat kami sampai mengetahui persoalan ini jadi ada kerjasama antara Prancis dan Indonesia, si PIM-nya itu yang dari Bali atau si mucikarinya tadi ditangkap, ditahan. Sementara korban, mereka-mereka yang diperdagangkan itu tetap diperlakukan sebagai korban. Sehingga karena mereka kejahatan perdagangan manusia ini merupakan kejahatan terorganisir. Kebijakan hukum di pemerintahan Prancis, barang siapa yang membantu pemerintahan mengungkap kejahatan terorganisasi, kepadanya diberikan reward. Rewardnya berupa visa permanent stay yang diperpanjang setiap 6 bulan. 6 bulan. Kalau dia masih memilih bisa tinggal di Prancis, maka 6 bulan diperpanjang terus. Nah, 8 orang warga negara kita tadi berada dalam perlindungan pemerintah Prancis.
Sementara si PIM-nya ada di dalam penjara. Ternyata di dalam penjara dia mungkin tidak kuat menghadapi proses hukum, akhirnya dia bunuh diri. Bagi pemerintah Prancis, ada tahanan bunuh diri, ada tuh sesuatu yang sangat memalukan, sehingga dia mengejar ke Indonesia, karena pengirimnya ada di Indonesia, salah satu tempat di Jakarta Barat, yang juga sama-sama waria. Nah, setelah kami ungkap di Indonesia, akhirnya terungkap dan kita bisa sama-sama melakukan proses hukum. Proses hukum di Prancis tetap berjalan, di Indonesia pun tetap berjalan. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya ceritakan dari sini bahwa 8 orang itu, kalau kita teliti secara mendalam siapa mereka, apakah mereka sadar menyerahkan dirinya untuk dirubah sedemikian rupa, memang itulah cara yang bisa dia lakukan untuk bertahan hidup. Ini sungguh menyedihkan. Lalu posisi saya sebagai polisi yang juga adalah warga negara Indonesia semestinya melakukan repatriasi terhadap para korban. Tetapi ada dilema yang membuat saya tidak bisa melakukan kebijakan sebagaimana saya adalah salah satu simbol negara yang harusnya memberikan perlindungan kepada warga. 4 orang dari 8 orang itu sudah memiliki penyakit kronis. Penyakit kronis kita tidak secara pasti apa penyebabnya. Yang jelas paru-paru basah. Yang jelas ada sebagian keluhan pinggang sehingga dia secara rutin harus mendapatkan pelayanan dokter. Menurut kebijakan kita, semestinya negara hadir untuk melindungi. Tapi kala itu saya harus rasional. Rasionalnya kenapa? Kalau dia kembali ke Indonesia, sementara latar belakang kehidupan keluarganya dan sebagainya sudah saya pelajari, mereka bukanlah orang-orang yang mandiri, orang-orang yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya, terlebih kebutuhan kesehatan. Di tahun 2000, kita belum punya BPJS. Akhirnya apa? Saya tidak bertindak sebagai layaknya sebagai perwakilan negara. Saya memberikan kepada mereka, dia memilih untuk kembali atau tidak. Satu. Yang kedua, kalau mereka memilih tinggal di tempat, kenapa? Karena di sana jaminan kesehatannya mumpuni. Saya juga bisa menitipkan mereka kepada teman-teman saya penyidik yang berada di Prancis. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Dari 8 orang itu tidak ada yang memilih kembali. Sungguh batin saya teriris kala itu. Ini kasus Prancis. Mereka sudah berubah total. Kalau kita berbicara soal hal-hal yang lebih dalam, bagaimana identitas mereka, bagaimana relasi mereka dengan keluarga, dan seterusnya, ini tidak akan terjawab untuk 30 menit ini. Jadi saya skip aja. Lanjut yang kedua. Itu tadi yang berangkat dengan penyalahgunaan visa. Dia visanya pertama kunjungan sosial budaya. Karena di sana ada yang menampung, maka dia menjadi pendatang yang ilegal, yang overstayer, tapi karena dia sudah bekerja sama dengan pemerintah Prancis dalam rangka mengungkap kejahatan lintas negara yang bersifat perdagangan manusia, maka dia mendapatkan reward tadi. Nah, sekarang saya beralih ke tengah, yaitu di Jepang. Jasa impresariat. Ternyata kita punya undang-undang nomor 9 tahun 90 tentang jasa impresariat. Apa itu jasa impresariat? Jasa impresariat itu adalah sebuah pekerjaan mendatangkan atau mengirimkan talenta musik atau olahraga ke dalam atau ke luar negeri. Jadi showbiz. Nah, itu undang-undangnya yang menjamin. Ternyata undang-undang ini dimanfaatkan secara piawai oleh para pelaku trafficking ini. Para trafficker. Mereka punya PT legal. Waktu tahun 2005, itu jumlah jasa perusahaan jasa impresariat itu sampai lebih dari 400 sekian. Saat itu, kasus ini bisa terungkap gara-gara hubungan pribadi antara NGO perempuan di Tokyo dengan beberapa teman di Indonesia. Menginformasikan kepada saya bahwa ada warga negara Indonesia ada dalam perlindungan Women Center Tokyo. Saat itu saya langsung meminta nomor telepon yang bisa saya hubungi, akhirnya kami berkomunikasi. Bapak Ibu, saya sebagai polisi memperkenalkan diri secara
terbuka kepada korbannya dengan harapan dia mau bekerja sama dengan saya mengungkap apa deritanya. Ternyata dia tidak mempercayai saya. Saya maklum. Karena apa dia bilang? Siapa? Ibu polisi. Ibu tahu nggak? Waktu saya sebelum dikirim itu juga polisi sering datang ke tempat penampungan saya. Ternyata sampai di depan saya dilacurkan seperti ini. Ini bermula seperti begini Bapak Ibu. Sebuah perusahaan jasa impresariat memberikan reklame di Jawa Pos. Dicari wanita usia 19 tahun sampai 35 tahun berpenampilan menarik, memiliki keterampilan untuk tarian tradisional, gaji 10 juta sebulan. Kala itu tahun itu di reklamenya itu dari tahun 2000-an. Gaji 10 juta, akomodasi ditanggung, makan minum ditanggung, singkatnya 10 juta itu bersih. Berangkatlah mereka. Yang berangkat ini siapa Bapak Ibu? Yang menjadi kunci pembuka kasus ini adalah seorang gadis, dia adalah putri Indonesia, bukannya maksud saya wanita Indonesia berusia kala itu 21 tahun, dia sebenarnya seorang mahasiswi. Mahasiswi anak pertama dari 4 bersaudara. Pada saat dia berstatus mahasiswi, ayahnya sebagai tulang punggung keluarga meninggal. Karena ayahnya meninggal, dia berpikir dia sudah tidak punya harapan untuk bisa melanjutkan kuliah. Oleh karenanya satu-satunya jalan dia mengambil alih sebagai tulang punggung keluarga. Delalah kok kebetulan ada tawaran itu, maka dia mendaftar. Bayangkan Bapak Ibu, tidak ada yang mencurigakan, tidak semungkin, kalaupun saya sarjana S2 sekalipun tidak bisa mendetect apakah itu praktek ilegal atau legal. Semuanya legal. Pada saat mereka akan berangkat, ditampung, dilatih secara benar bagaimana modern dance, bagaimana tradisional dance-nya Jepang, bagaimana tata krama, table manner-nya Jepang, bagaimana menjamu tamu, semua karena memang itu kerja yang legal. Sampai Januari. Why? Karena musim dingin. Kalau musim dingin kita terjadi shock, suhu tubuh kita, kemampuan beradaptasi agak berkurang sehingga kita cenderung ada di dalam. Kalau saya cerita yang lebih detail lagi, sungguh mengenaskan, tapi nggak apa-apa saya buka. Jadi mereka begitu masuk ke dalam penginapan di sana, diterima oleh PT perusahaan yang ada di sana. Waktu itu saya di dua tempat. Yang pertama adalah Akita, Jepang Utara. Yang kedua adalah Nagano, Jepang Tengah. Ternyata dari satu orang ini kami berhasil mengungkap kasus sebanyak 68. Kalau saya tidak salah, sekitar 68 atau 62 orang. Itu masing-masing di 2 tempat itu. Ternyata mereka di sana dilacurkan. Jadi katanya tempat pertunjukan itu sebenarnya itu hanyalah meeting point. Tempat untuk bertemu antara si yang membutuhkan jasa dengan penyedia jasa. Padahal mereka itu tidak pernah disampaikan, mereka murni memberikan pertunjukan seni menari pada sebuah hotel atau live show lah, live show. Ceritanya seperti itu. Tetapi itu hanyalah kedok semata ketika mereka di dalam negeri. Singkat cerita mereka dilacurkan. Satu orang berani menyiasati, yang anak Surabaya ini, dia sengaja bukan memacari sebenarnya, dia sengaja curhat kepada salah satu orang yang datang yang ingin membooking dia. Di sana kalau booking itu namanya deto paper. Jadi untuk membooking dia, kita isi deto paper, setelah itu dibawa keluar, terserah mau berapa hari, mau berapa jam, nanti perusahaan itu hitung jam-jaman. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, biayanya cukup besar untuk hitungan jam-jam. Delalahnya si gadis kita yang berasal dari Jawa Timur ini tadi mendapatkan pelanggan yang kebetulan petani Jepang, petani sukses, yang juga punya masalah dengan keluarganya. Sehingga dia datang ke situ sebenarnya tidak untuk mencari wanita, tapi dia untuk mencari hiburan, penyemangat. Sama sekali saat itu tidak berpikir seks. Tapi
karena adik kita ini bercerita, si ini pun tergugah. Dia mengisi deto paper, perempuan ini dibawa, diselamatkan langsung dari Akita, besok paginya berangkat ke Tokyo. Maka dia mengantarkan wanita ini ke Women Center Tokyo. Nah, sebelum mereka dijual, Bapak Ibu, proses di asrama itu mengerikan. Bagaimana mereka dibiasakan tiap hari menonton film-film porno, sehingga mindset mereka tuh dirubah serta-merta. Cuaca dingin, tidak berani keluar, sengaja suhu ruangan dibuat tidak bersahabat, sehingga anak-anak itu tidak ada pilihan lain. Ini cara mereka melakukan preconditioning untuk anak-anak itu menyerah. Belum lagi soal menu dan sebagainya. Ini. Nah, dari kasus ini, karena waktu itu saya bekerja sama dengan IOM, kami bisa merepatriasi hampir semuanya. Tapi jujur Bapak Ibu, ada satu kisah yang sangat mengenaskan, yaitu salah satu korban yang berada di Nagano, itu dia sudah tertular penyakit, padahal di sana itu cukup disiplin, harus memakai pengaman ketika berhubungan seksual, tapi ini entah bagaimana terjadi, sehingga dia tertular penyakit yang mematikan, yaitu HIV/AIDS. Nah, saat itu dia sudah tidak punya memori, sudah tidak mengingat siapanya lagi. Sehingga yang satu ini, saya jujur tidak merepatriasi yang bersangkutan, karena saat itu di Indonesia itu HIV/AIDS masih dijadikan momok. Masih saling mencurigai, bukan sudah kayak saat ini. Sehingga saya memilih untuk yang bersangkutan tetap dirawat di Jepang. Ini kasus yang di Jepang. Jadi bagaimana pengorbanan atas nama mencari uang untuk kehidupan sampai harus terlanjur terjadi seperti itu. Dia tidak lagi sebagai manusia, tidak lagi punya harga diri, tidak lagi punya citra diri. Persepsi tentang dirinya, kalau boleh saya cerita yang tadi itu, mohon maaf saya mungkin cerita agak lebih gamblang, karena dia dilatih di penampungan sebelum ditransaksikan itu untuk oral seks dan sebagainya. Si anak ini trauma, setiap lihat kaca dia selalu menampar pipinya karena dia merasa kotor. Terus kalau udah ketemu wastafel, cuci terus. Jadi dia nggak bisa lihat air, nggak bisa lihat kaca. Kalau lihat kaca sampai dia tuh sadar tuh tangannya digini-giniin sendiri supaya nggak nempeleng dirinya. Kalau dia jadi ada dua kepribadian, satu ingin menampar dirinya, dia menghukum dirinya karena memang anak yang berbackground-nya baik-baik, tapi nasib membawa dia seperti itu, ditempeleng. Nah, tapi kalau lihat air dia cuci terus. Awalnya saya tidak paham, ini kenapa ini bocah? Ternyata dia merasa kotor. Nah, ini hal yang sungguh menyedihkan. Untuk mengungkap itu tentu saja mengajak dia berbicara itu tidak mudah. Memang dia belum ditransaksikan ke pelanggan-pelanggan. Tetapi sebelum dia ditransaksikan itu dia sudah rusaklah. Konsep dirinya itu sudah tidak utuh lagi. Sudah tercabik-cabik. Nah, ini yang ketika perempuan, sama perempuan umumnya seksual. Pun yang waria tadi juga seksual di Prancis. Nah, sekarang yang di dalam negeri, ini yang saya sengaja menceritakan ini karena kadang kita tidak peka terhadap hal-hal ini, adopsi. Ini juga terungkap justru karena ada Romo dari Salatiga mengirim surat ke Depsos meminta untuk mengadopsi seseorang anak usia 4 tahun yang berada di panti asuhan di Bogor. Nah, teman-teman di Kemensos menarik karena sebenarnya anak yang mau diadopsi oleh Romo ini, yang mau dipelihara oleh Romo, itu sebenarnya adalah anak yang pernah diadopsi oleh warga negara Irlandia Utara. Ternyata warga negara Irlandia ini, mohon maaf, beliau adalah penginjil sebenarnya. Nah, datang ke Indonesia mengadopsi anak itu secara ilegal, tidak melalui administrasi yang benar. Sehingga singkat cerita anak ini ada di penguasaan suami istri orang Irlandia Utara. Ternyata begitu dibawa ke Irlandia Utara, nah
orang tadi si penginjil ini punya relasi dengan Romo. Romo kenal, gitu ya. Romo kenal, tidak kenal intim, tetapi pernah tahu orangnya. Tapi Romo juga tidak tahu alamatnya, sehingga saya tidak bisa bekerja sama dengan Romo untuk mencari lebih dalam si orang tua ini. Dibawa ke Irlandia, si bocah ini, si bayi kita ini, lalu istrinya si penginjil itu berhasil hamil, punya anak kandung. Nah, setelah dia punya anak kandung, anak ini dikembalikan ke Indonesia, ditaruh lagi ke panti asuhan yang berada di Bogor itu. Nah, karena kisah hidupnya seperti ini, Romo mengetahui itu. Nah, untuk mengungkap, makanya Romo minta, karena anak ini sudah ada di dalam penguasaan orang tua, tetapi serta-merta hilang, sehingga Romo ini merasa empati, sehingga oke deh, saya yang besarin, bisa nggak, boleh nggak? Maka minta izin atau kirim surat resmi kepada Kementerian Sosial, karena proses adopsi anak itu ada di dalam bagian ranah kerjanya Kementerian Sosial kala itu. Nah, dari pengungkapan kasus ini justru kami bisa mengungkap kasus yang lain, bahwa adopsi ilegal itu juga rentan masih dugaan, karena pada saat akan proses pengungkapan keburu pelakunya mencium gelagat kami, karena sehingga dia langsung lari. Ekspatriat juga, tapi saya berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa teman-teman media asing untuk meneliti siapa orang yang memesan. Jadi ada sistem, kami berhasil mengungkap ada sebuah rumah tangga yang mampu menampung anak-anak hasil hubungan ilegal, yang mampu mempunyai jaringan kepada mahasiswa-mahasiswa yang hamil di luar nikah, di luar perkawinan, dan seterusnya. Singkat cerita, Bapak Ibu, ternyata panti asuhan, rumah bersalin, itu menjadi bagian tak terpisahkan dari permainan praktek perdagangan manusia. Nah, ini ada di sekitar kita. Ketika bayi-bayi itu tidak diambil atau sengaja ditinggalkan oleh ibu yang melahirkan, maka itu sangat potensial. Maka saat itu, maka kami akibat dari kasus ini, maka salah satu kebijakan dulu itu tidak ada Babin Kamtipmas, maka ada Babin Kamtipmas, satu desa, satu Babin Kamtipmas, dalam rangka mengawasi secara terus-menerus seperti ini. Jadi itu upaya-upaya kepolisian. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, karena saya pikir waktu 30 menit itu sungguh sedikit, belum lagi kalau kita bercerita tentang bagaimana modus perdagangan manusia, penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kebetulan saya di Arab itu 103 hari, bisa bertugas sampai 103 hari dalam rangka mengurus overstayer Indonesia, WNI overstayer yang berada di Arab Saudi akibat masuk dengan visa umroh dan visa haji. Mereka tidak kembali lagi, hanya one way, nggak punya return ticket. Return ticketnya menjadi bagian dari si traffickernya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian gambaran-gambaran yang pernah terjadi, yang pernah kami alami. Maka sampai pada satu kesimpulan, slide terakhir. Slide terakhir. Sampai pada kesimpulan bahwa sampai kapanpun saya meyakini bahwa praktek perdagangan manusia itu tidak akan pernah dihilangkan. Ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Romo Yogi, bahwa ya kita itu memang manusia itu punya kehendak bebas, tapi kita sangat senang terhadap hal-hal yang tidak sadar sepenuhnya dalam keremangan kesadaran tadi. Nah, maka kemasan praktek perdagangan manusia akan selalu mengikuti perkembangan peradaban masyarakatnya. Masyarakatnya masih maju, apakah tidak akan ada perdagangan manusia? Justru makin sadis. Masyarakatnya lebih modern, lebih sejahtera, apakah tidak ada perdagangan manusia?
tidak serta-merta juga. Karena dari hasil pengungkapan kami, ada dari negara-negara yang maju, terus dikirim ke Indonesia juga untuk keperluan eksploitasi seksual. Kalau kita bicara soal eksploitasi, maka hasil-hasil kerja mereka tidak akan pernah mereka nikmati. Jadi mereka benar-benar diletakkan sebagai benda yang diperlakukan seenaknya oleh para trafficker di negara di mana mereka berada. Kemudian yang kedua adalah yang semakin menyulitkan proses hukum adalah ketika para korban tidak menyadari dirinya bahwa dirinya adalah korban. Tidak sedikit korban yang merasakan pelaku, khususnya yang berada dalam negeri, itu sebagai pahlawan. Nah, ini adalah tantangan buat kami para penyidik kala itu untuk membuka mindset mereka, mengantarkan mereka pada kesadaran baru tentang jati diri mereka, tentang diri mereka, tentang kemanusiaan mereka, tentang hak-hak mereka. Bagaimana memperjuangkan hak-hak mereka, maka polisi di situ bertindak sebagai fungsi bukan hanya investigatif, tapi juga sebagai advokasi. Kami memberdayakan. Jadi kebetulan di Rumah Sakit Polri itu ada salah satu unit kerja tempat perlindungan korban kekerasan. Nah, di sanalah mereka kami simpan. Jadi hampir mereka tidak pernah dibawa ke kantor polisi. Karena yang namanya korban perdagangan orang jarang yang melapor. Pasti yang melapor itu pihak ketiga. Banyak mungkin ini kendala budaya, itu aib, sama aja kita membuka aib sendiri. Jadi jarang korban yang speak up. Biasanya itu dibantu oleh teman-teman aktivis ini. Maka Polri pun bertindak bukan hanya sebagai investigator, tapi juga fungsi advokasi kami membangun penyadaran diri tentang konsep diri. Kita mengembalikan konsep diri. Bagaimana berani speak up, bagaimana harus gigih memperjuangkan hak-hak sebagai manusia yang bermartabat. Lagi-lagi hal-hal seperti ini di luar tugas pokok Polri sebenarnya, apalagi kami yang investigasi, karena ini akan memakan waktu, otomatis di sini diperlukan jejaring dengan rekan-rekan yang memiliki keilmuan tertentu di bidang itu, dan ini cukup banyak kala itu. Kemudian yang berikutnya adalah pemicu utama dari suburnya praktek perdagangan orang adalah memang faktor ekonomi menjadi motif awal, tetapi yang kedua adalah rendahnya kualitas pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, yang menggunakan modis jasa imprasariat, pintar pun tidak serta-merta bisa mencegah. Tetapi kemauan untuk mencari tahu, mencari informasi, melakukan sandingan-sandingan suatu situasi, itu sebenarnya arah, biasanya orang berpendidikan akan kritis. Nah, kita berharap dengan pendidikan yang tinggi, maka si calon korban akan kritis. Chapter 2 will be handled in chapter 1. Dan, oke, kita adalah hanya satu kata yang bisa menjadi benteng utama dalam pencegahan praktek perdagangan orang adalah kepedulian sosial. Disinilah barangkali misi prapaskah kita tanyakan, kita lakukan introspeksi, retrospeksi terhadap keberadaan kita hari ini di sini, bagaimana 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri, 100 meter ke depan, 100 meter ke belakang, adakah sesuatu yang memerlukan kepedulian kita lebih dari sekedar tetangga biasa, sehingga kita bisa mengasihi lebih. Kalau kita sudah tahu akar faktor pertama adalah ekonomi, pendidikan, maka adakah kita peduli dengan tetangga yang 100 meter yang membutuhkan pendidikan, dan seterusnya. Barangkali ini learning point yang bisa saya ambil, bisa saya kaitkan dengan bagaimana masa pasca ini dengan praktek human trafficking yang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita juga sebenarnya bagian, terutama ibu-ibu nih, bagian dari orang-orang yang mempekerjakan. Meskipun para pekerja rumah tangga itu belum diakui sebagai pekerja formal, inilah mungkin saat yang tepat tema prapaskah kita ini menjadikan kita memberikan pemaknaan baru sebagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai pemberi kerja,
hak-hak mereka seperti apa, perlindungan mereka seperti apa, pelayanan kesejahteraan seperti apa yang bisa kita berikan kepada para pekerja kita. Bapak, Ibu, Romo, dan Suster, demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat ini, manakala dalam kalimat-kalimat saya terdapat hal yang kurang berkenan, itu semata-mata terjadi karena kelemahan saya. Saya tetap membuka adanya diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Yosefa. Ibu, kalau ini dibuka sesi diskusi, saya yakin dan percaya kita akan sampai jam 11, jam 12, karena cukup menarik sekali apa yang Ibu kerjakan selama ini, bagaimana kepedulian Ibu, tergugahnya hati seorang ibu gitu ya, terhadap trafficking yang terjadi di negara kita ini. Tapi kita akan akhiri kesempatan ini untuk diskusinya. Mungkin Romo Yogi nanti akan bikin sesi yang lain, karena kayaknya Ibu juga masih kejeda dengan cerita yang lain sebenarnya ya. Jadi mau nanti kita bikin sesi khusus aja dengan Ibu Yosefa supaya Ibu bisa lebih banyak sharingnya. Tapi malam hari ini Romo Yogi berkenan untuk menyimpulkan apa yang menjadi pembicaraan kita pada malam hari ini. Silakan Romo Yogi. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bu Sri Suwari atas sharingnya yang luar biasa. Saya itu kenal Bu Sri Suwari juga awalnya juga lewat online ya. Terus akhirnya bisa bertemu langsung satu kesempatan dan beliau bercerita banyak tentang perdagangan manusia. Dan saya pikir maka malam hari ini kita tidak salah mengundang Bu Sri Suwari untuk men-sharingkan pengalaman bahwa ternyata di luar sana banyak manusia yang hanya dipandang sebagai barang, komoditas. Ya kan? Ada sebuah testimoni dari saya sebetulnya Dr. Wulan ya, yang waktu itu pernah juga sharing. Dia pernah menceritakan begini kurang lebih. Di Yunani itu 90% WNI di sana itu adalah ilegal. Dan mereka adalah korban perdagangan manusia. Dia mengatakan begini, ada agen TKI ilegal, cuma lulusan SMA, tapi kaya raya dari hasil perdagangan manusia. Ya, orang-orang seperti ini hanya lulusan SMA bisa kaya dari hasil menjual orang. Itu kadang-kadang ngece, menyindir orang yang pendidikannya tinggi, harus kerja keras belajar, karena nggak bisa sekaya seperti orang itu tadi. Kenapa? Karena sekali memasukkan TKI ilegal, agen itu dapat uang 35 juta. Lalu juga nanti akan ada pemotongan gaji 80% dari si agen. Padahal gaji TKI di sana sekitar 1.000 euro, 1.500 euro. Bisa dihitung sendiri 80% dari itu. Artinya apa? Di dalam perdagangan manusia, ada orang-orang yang tertawa, tapi juga ada orang-orang yang menangis. Maka tadi, ingat, remember who are you. Kita punya jiwa animalis juga. Kita pada kondisi yang cukup juga punya potensi menjadi pelaku kekerasan. Tidak harus menjadi agen penjual manusia ke luar negeri. Tapi dengan tidak menganggap seseorang di hadapan kita sebagai orang saja, kita juga sudah tidak memperhatikan martabatnya sebagai manusia. Maka permenungan Prapaskah tahun ini sangat-sangat menarik. Kita diajak tadi oleh Bu Sri Suwari, mari kita buka mata 100 meter depan, belakang, kanan, kiri. Jangan-jangan ada mereka yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa berobat, yang tidak punya BPJS, yang macam-macam, yang usaha dagangnya sedang hancur karena pandemi. Maka itulah 4 tema pada Prapaskah ini. Pertama adalah bagaimana peran gereja dalam bidang pendidikan, bagaimana peran gereja dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan usaha formal, informal atau mikro. Karena tadi kita punya kekurangan, kita punya tantangan ketika untuk melihat orang dari nilai intrinsiknya, karena tidak tampak. Yang paling tampak hanyalah ekstrinsiknya. Oh, dia cuma lulusan SD. Oh, dia cuma pekerja ini. Dan itu yang paling mudah dilihat masalahnya. Maka kalau itu yang paling mudah dilihat, mari kita juga memberi suatu pemaknaan manusia yang lebih manusiawi. Istilahnya memanusiakan manusia dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan perlindungan sosial, dan juga dengan usaha informal tadi. Ya. Malam ini tidak ada sesi tanya jawab karena waktunya sudah malam, tapi saya beri lagi waktu untuk Bu Sri Suwari kalau mau memberikan
statement penutup atau gong, atau masih mau menceritakan satu pengalaman yang nanti menjadi pengantar bagi kami umat tidak hanya di Paroki Barnabas, terutama yang DKAJ, untuk nanti lebih mendalami tema-tema itu tadi. Oh, ternyata dengan saya memperhatikan pendidikan anak yang miskin misalnya, saya membantu mereka. Nah, itu. Monggo, Bu. Terima kasih Romo. Ini bersaksi dari kehidupan saya yang nyata. Ketika saya harus sembari sekolah dan harus membawa anak, mau tidak mau memang sekolahnya Polri itu Romo kan ada asrama, disediakan asrama. Sementara suami saya masih di Semarang, saya membutuhkan teman bermain buat anak saya, karena saya sekolahnya dari pagi, dari jam 4 subuh itu udah olahraga terus-terus sampai jam 6 sore. Belum lagi malam untuk diskusi. Nah, sehingga saya membutuhkan yang ngomong anak saya. Nah, singkat cerita, saya mendapat yang ngomong itu usia sekolah semestinya. Anaknya Ayu, usia sekolah pula. Saya sampai kaget. Suami saya, ini nggak sekolah. Iya Bu, saya sudah nggak bisa sekolah. Kamu sekolah sampai kelas berapa nak? Tamat SD. Jadi tamat SD sengaja dihantarkan oleh ibunya ke rumah kami untuk dipekerjakan. Saya menelpon ibunya, bisa berbicara dengan ibunya. Ibu, saya tidak menganggap putra ibu sebagai pembantu. Karena apa? Memang itu bukan usia bekerja. Tapi saya mengambil anak ibu sebagai anak saya. Satu. Tapi saya butuh uang, Bu. Butuh uang. Iya, saya akan mengirimkan uang sebagaimana yang ibu minta, yang ibu katakan sebagai gaji anak ibu. Tapi saya sampaikan sekali lagi, bukan gaji anak ibu. Tapi itu uang dari saya. Tapi jangan pernah bilang gaji dari anak ibu. Karena anak ibu belum bisa bekerja. Karena baru tamat SD, Romo. Usianya baru 13 tahun. Singkat cerita, saya selesai sekolah, saya bilang sama Ndo, kamu itu anak ibu. Ya, perlakukan adikmu seperti adikmu, sabar dulu, karena kamu belum tahu dan datang ke sini juga belum tahun ajaran baru, datang ikut saya sekolah di PTIK Kebayoran Baru itu, belum tahun ajaran baru, so, oke, kamu sambil main, sambil orientasi tempat dan seterusnya. Dia hanya menemani anak saya yang kedua yang berusia kurang lebih 4 tahun. Saya harus membawa 2 anak saya sehingga studi berjalan, pola didik anak itu juga berjalan. Akhirnya apa Romo? Itu menjadi anak saya hingga kini, hingga nikah, dan justru dari dia yang memberikan cucu duluan daripada kedua anak saya. Saya hanya ingin mengatakan, ketika kita tadi mengasihi, ternyata Romo, kalau saya boleh jujur, saya jujur, ini adalah kesaksian, saat itu ekonomi kami sangat terbatas. Pangkat saya masih letnan 1, Romo. Gaji letnan 1 tuh waktu itu sekitar 316.000. Kami harus punya 2 dapur. Dapur di Semarang, suami saya di Jakarta dengan 2 anak. Kita bisa tahu kalau suami ditinggal sendiri kan pengelolaan keuangannya beda kalau dikelola oleh istri. Suami itu lebih boros, mohon maaf nih ada orangnya di sampingnya. Lebih cermat mengolah. Nah, karena ini faktual, Romo. Kalau saya berbicara secara matematis, Romo, saya tidak mungkin bisa menyekolahkan anak saya yang nambah ini. Anak saya nambah. Tapi puji Tuhan, Romo, memang benar kata orang tua ibunya Pak Jokowi, setiap anak itu sudah ada rezekinya. Saya hanya berkehendak, Romo. Tapi saya tidak tahu, kalau saya ditanya, kalau secara matematis itu tidak mungkin terjadi. Puji Tuhan, Romo, anak itu sekarang menjadi perawat dan sudah berkeluarga, keluarganya juga ini, dan ya itulah bagian. Jadi saya hanya ingin mengatakan, ketika kita terlalu matematis, kita mengingkari kuasanya Tuhan. Tetapi ketika kita tidak matematis, hanya punya kehendak, udah monggo, Gusti Allah mau jadi apalah, pokoknya saya punya niat untuk menyekolahkan, saya percaya selalu ada mujizat. Ternyata itu nyata adanya. Akhirnya apa mau? Begitu saya pangkat kapten, masuk ke Polda Metro Jaya, ya, tugas di bidang yang menangani perempuan dan anak, mulai dari jadi Kapolsek Bandara, nangani TKI terus. Dulu di Bandara Soekarno-Hatta itu hampir tidak ada yang mengerti kalau TKI itu menjadi objek eksploitasi.
Saya begitu turun ke Polsek Bandara, karena saya perempuan, kok setiap pagi, dari pagi sudah ada perempuan gerombol-gerombol. Padahal ada kursi, tidak duduk di kursi. Gerombol, siapa mereka ini? Pelajari sampai saya nyamar jadi tukang cleaning service, karena mereka cukup GTM, gerakan tutup mulut, sulit untuk menggali informasi. Jadi saya harus bermain. Kadang saya jual nasi bungkus, dikejar-kejar sama satpam, sampai saya kelirik-kelirik, ini masa Ibu Kapolsek kayak gini. Menjadi TKI dan seterusnya, sampai itu saya buat tesis, Romo, tesis S2 saya itu tentang TKI. Artinya, ketika kita memainkan tadi, intrinsik, nilai-nilai intrinsik kita tumbuh suburkan tuh Romo. Kita menganggap entah, saya juga tidak tahu Romo, saya tidak punya background sekolah apa itu enggak yang khusus terhadap anak, ya murni sarjana ilmu kepolisian. Memang pendekatan saya selalu kepada kriminal. Ada sesuatu perilaku yang aneh, bro, itu sudah langsung ini kenapa begini ya, ini kenapa begini, otomatis hipotesis. Nah, untuk mencari informasi itu saya tidak canggung-canggung untuk melakukan berbagai macam penyamaran seperti itu. Kesimpulannya hanya satu, ketika nilai-nilai intrinsik itu kita sadari sepenuhnya, ketika tiap hari kita melakukan retrospeksi, introspeksi, maka nilai itu akan bermunculan, akan menjadikan perilaku kita itu semakin, saya tidak tahu apakah itu disebutkan humanis, atau kan karena saya motifnya ingin mencari prestasi di kerja, itu saya juga tidak tahu. Saya tidak bisa membedakan, Romo. Apakah motif saya itu murni, atau saya terdorong oleh profesi saya, ya puji Tuhan, Mo. Saya dari Bintara bisa sampai bintang, itu sesuatu yang tanda kutip, Romo. Orang-orang yang tugas di Akpol dalam satu angkatan 300 orang yang jadi bintang itu tidak sampai sepertiganya, Romo. Tapi saya, Bintara satu-satunya bisa menjadi, karena mungkin tadi saya tidak tahu apakah motif saya itu murni karena nilai-nilai intrinsik yang tadi hidup dan menjiwai saya, mewarnai perilaku saya, ataukah karena saya punya motif lain. Nah, ini yang sampai sekarang saya tidak tahu, karena motif itu berkawin, bercampur, berkolaborasi menjadi begitu. Barangkali ini sekedar cerita, sehingga saya memiliki 6 orang anak yang perempuan-perempuan yang tadi dari korban trafficking, dari lahir tanpa dikehendaki, dan seterusnya. Ini menjadi buah berkat bagi kami. Terima kasih, Romo. Terima kasih banyak, Bu Siswari. Yang saya garis bawahi ya, bahwa ingat, kita tuh suka pada ketemaraman kesadaran, ya. Maka kita butuh selalu setiap hari menyadari, karena ternyata banyak tindakan kita tidak kita sadar. Maka Prapaskah ini adalah bertobatnya kita di mana? Bertobat untuk menyadari tadi sesuatu yang tidak kita sadari. Dan kita ingat, kita sudah diberi namanya sensibilitas oleh Tuhan untuk mampu peka sebenarnya. Tapi kadang-kadang kepekaan itu tertutup dengan gagasan saya. Untuk apa saya membantu? Siapa dia? Apa untungnya? Itu udah pikiran. Tapi kalau sensibilitas, pasti selalu mengatakan, bantu dia. Nah, besok, minggu depan, kita akan menggodok tema peran gereja dalam bidang pendidikan. Kalau pertemuan APP itu mungkin biasanya membosankan ya, lingkungan-lingkungan, mari kita berdoa, baca Injil dari ini. Kita besok ketika pendalaman iman APP pertama tentang pendidikan, kita akan rubah metodenya. Kita akan banyak sharing seperti ini. Romo akan mengundang seorang Mbak namanya Nila Tansil. Dia pendiri dari Taman Pelangi. Dia mendirikan lebih dari 100 perpustakaan untuk anak-anak di Indonesia Timur dan bagian terpencil. Kita mau tanya, Mbak, apa sih yang kamu lihat dari anak-anak itu? Kok ia mau mencarikan buku, membuatkan mereka tempat untuk baca? Kan mereka biasanya udah main aja. Kamu lihat apa dari martabat manusia anak-anak kecil itu? Dan semoga kita juga tergoda untuk melihat orang-orang sekitar kita yang memang sebenarnya butuh dibantu. Dan juga nanti akan ada dari tim ASAP ya yang akan sharing pengalamannya. Mungkin juga anak-anak yang selama ini dibantu oleh tim ASAP, Ayo Sekolah, Ayo Kuliah, yang programnya Kuskupan dan programnya Paroki, untuk bersharing mereka. Dan pendidikan kata Diarkara adalah memanusiakan manusia. Dan info-info lain acara tentang pertemuan kedua, ketiga, keempat, mungkin nanti juga akan disampaikan. Yang jelas,
Jangan lewatkan malam minggu untuk pendalaman APP dengan model yang berbeda, tidak banyak bermenu teoritis, tapi sharing-sharing pengalaman seperti sharing Bu Sri Suwari yang malam ini sangat luar biasa, yang membuka mata kita. Wah, ternyata di luar itu kejam ya manusia. Nah, begitu. Monggo saya kembalikan ke moderator, mungkin ada pengumuman atau apa. Silakan. Baik, terima kasih Romo Yogi dan teristimewa terima kasih Ibu Yosepa Sri Suwari yang sudah berkenan untuk memberikan sharing kita pada malam hari ini. Satu hal Ibu, saya belajar banyak dari Ibu bagaimana memperlakukan sesama, dan saya yakin Ibu wanita yang dipilih Tuhan melalui profesi Ibu untuk berkarya menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Tepuk tangan dong buat Ibu Yosepa Sri Suwari. Dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, suster juga, kita masih akan ketemu pada permenungan minggu depan yang temanya tadi sudah disebut oleh Romo Yogi, atau mungkin ada poster yang bisa ditampilkan Mas supaya lebih menarik. Ya, ini pertemuan untuk minggu berikutnya, peran gereja dalam pendidikan. Romo akan menghadirkan Ibu Nila Tansil, beliau pendiri dari Taman Bacaan Pelangi, mendirikan lebih dari 100 perpustakaan untuk anak-anak di wilayah terpencil. Dan tadi disebutkan nanti juga ada sharing dari tim ASAK Paroki. Kita nantikan kehadiran Ibu dan Bapak semuanya pada minggu mendatang. Jangan lupa setiap malam minggu. Jadi untuk APP lingkungan digeser aja di hari Minggu malam gitu ya. Ini jangan kelewatan, lingkungan juga jangan kelewatan. Baik, Romo dan Ibu Yosepa, sekali lagi terima kasih. Sebelum kita mengakhiri dengan doa penutup, saya mohon untuk open cam dulu, kita foto bersama, kita abadikan kebersamaan kita pada malam hari ini. Mas Bambang, mungkin boleh bersiap untuk ambil foto. Ada berapa slide ini? Ada 7 slide. 1, 2, 3. Slide 1. 1, 2, slide 2. 1, 2, 3, slide 3. 1, 2, 3, slide 4. 1, 2, 3, slide 5. 1, 2, 3, slide 6. 1, 2, 3, slide 7. Baik, terima kasih. Semoga senyumnya tetap hangat dalam bingkai foto yang nanti akan kita kirimkan kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi kita tunggu untuk malam minggu depan tetap gabung bersama dengan kami. Kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Warno, nanti diakhiri dengan berkat oleh Romo Yogi. Silakan Pak Warno. Ya, terima kasih Mas Midi. Dengar suara saya ya Mas? Dengar Pak. Ya, terima kasih. Romo, suster, dan Bapak Ibu, marilah kita sejenak, kita siapkan hati kita untuk menghadap kehadirannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas malam ini yang boleh kami alami bersama. Engkau panggil kami secara pribadi, lepas pribadi, untuk boleh berkumpul dan berdoa bersama dalam pertemuan APP di Paroki Santo Barnabas Pamulang. Terima kasih di masa Prapaskah ini Engkau mengajak dan mendidik kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami dengan berpantang dan berpuasa. Engkau mendorong kami untuk belajar lebih mengasihi, lebih peduli, lebih terlibat, bersaksi dan menjadi berkat, terutama bagaimana aksi nyata kami dalam memperhatikan martabat kemanusiaan, karena memang manusia diciptakan secitra denganmu. Dan pada malam ini kami berterima kasih atas 2 narasumber yang Engkau kirim sendiri, Romo Yogi dan Ibu Yosepa, yang berkenan sharing tentang martabat kemanusiaan.
Semoga pengetahuan dan hikmat ini boleh tinggal di hati kita dan bisa kami gunakan untuk melayani anak-anak, keluarga, dan sesama kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kedua narasumber dan kita semua. Mohon berkat dan Engkau berikan kesehatan selalu, panjang umur, dan Engkau berikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup. Kami juga berdoa untuk korban perdagangan manusia, eksploitasi sumber daya manusia, korban perang dan wabah COVID-19 yang mengguncang Indonesia dan dunia. Semoga yang sedang sakit segera boleh sembuh seperti sedia kala, dan bagi yang sudah meninggal kiranya damai di surga. Dan malam hari ini kami mohon dikuatkan dengan berkat-Mu melalui Romo Yogi. Silakan. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga kita semua istirahat kita pada malam hari ini, niat-niat baik kita selama masa Prapaskah, dan juga orang-orang yang kita sayangi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Warno yang telah menutup acara kita dengan doa penutup, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan kami melalui YouTube di channel Komsos Barnabas. Selamat berjumpa juga untuk minggu depan. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih Romo. Malam. Terima kasih Ibu Sri Suami. Linknya sama ya Pak ya? Besok linknya sama Pak. Diganti Ibu ya, Sri Bravo lebih 56. banyak lagi. Untuk minggu depan nanti info-info di Instagram Komsos. Salam jembalan dari Pak. Karena tadi saya lihat di flyernya linknya sama tuh Pak. Nanti Bravo, mungkin Ibu Sri masih Suari, akan Bravo, ya. PP Rali mana? Oh gitu. Oke, makasih. Semoga nanti lebih cepat, lebih baik terima kita kasih, dapatkan Bu link yang Suwari. kapasitas lebih besar ya Bu. Amin. Amin. Makasih. Selamat Ibu Sri. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di Bravo di mana? Oh, Suster. Paroki lain juga boleh ikut, nggak apa-apa. Ya, yang penting lebih dari 200 mah. Ini sebenarnya Izin, zoomnya saya- 500, tapi Izin saya biasa dari masalah. Manado, izin. Ya, Semoga minggu depan nggak ada halangan. Iya. ya kita sewa aja lah ya, nggak apa-apa lah ya, biar Iya. nggak masalah. Perlu dicek Mo. Jadi tadi beberapa juga menghubungi udah nggak bisa masuk. Akhirnya Iya, harus 3 kali lewat kita Zoom. kejadian begini.